pemberdayaan terkait pemberdayaan ibu rumah tangga dalam berwirausaha digital. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Nama saya Yudhistira Ananda dan saya tidak pakai ini, dan saya Hana Maranjita. Dan selanjutnya terkait materi akan disampaikan oleh rekan saya Tika Paniati. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin dibilang saya Ibu. Sini kami juga minta maaf sudah mengganggu waktu Pak ini. Terus, jadi kita lanjut langsung ke materi. Pernah nggak sih di sini Ibu kepikiran bahwa kalau ada penghasilan tambahan di rumah pasti enak ya Bu? Nah, tapi mungkin kita bingung mulai dari mana, dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana ibu-ibu itu bisa memanfaatkan teknologi digital untuk bisa berwirausaha di rumah. Mungkin yang pertama, jadi kenapa sih harus wirausaha digital? Nah, ada beberapa alasan Ibu terkait tentang kenapa kita tuh harus memanfaatkan digitalisasi kita. Yang pertama itu fleksibel. Nah, kenapa dibilang fleksibel? Karena bisa dijalankan sambil tetap mengurus rumah, mengurus keluarga, anak-anak. Jadi kita tuh nggak perlu punya toko sendiri gitu, nggak perlu kita keluar rumah harus bekerja di kantoran atau di mana. Terus selanjutnya itu modalnya itu juga nggak terlalu besar Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak perlu punya toko fisik, kita hanya perlu genggaman. Jadi pakai HP di rumah kita bisa berjualan, bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan online itu. Yang ketiga itu pasarnya itu luas Ibu. Jadi mungkin tidak hanya di pasarnya luas, karena dia tuh bisa sampai ke luar negeri, terus luar kota. Jadi tidak hanya di lingkungan sekitar saja. Nah, terus selanjutnya itu menambah penghasilan ya Bu pastinya. Jadi bisa bantu ekonomi keluarga juga tanpa harus kita kerja kantoran atau keluarganya terbengkalai atau gimana. Jadi kita bisa menambah pemasukan di rumah. Nah, selanjutnya itu ada platform digital yang bisa kita gunakan untuk kita berjualan online ini Bu. Yang pertama itu ada marketplace. Nah, di sini marketplace itu terdiri dari 3 aplikasi Ibu. Yang pertama itu ada Shopee, terus ada Tokopedia dan Lazada. Mungkin ibu-ibu sudah familiar kan dengan menggunakan Shopee, Tokopedia atau Lazada. Nah, jadi ketiga aplikasi ini cocok untuk ibu-ibu berjualan fisik seperti makanan, pakaian, atau kerajinan tangan lainnya. Dan bahkan di sosial media di Shopee juga ada ibu-ibu yang berjualan tanaman juga ada. Jadi dengan ketiga aplikasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita berwirausaha. Nah, terus yang kedua itu ada media sosial. Jadi media sosial ini terdiri dari 3 aplikasi juga ibu-ibu. Yang pertama itu ada Instagram, terus Facebook, dan TikTok. Nah, jadi ibu-ibu sudah familiar kan dengan Facebook atau TikTok di sosial media? Nah, jadi ketiga aplikasi ini, Instagram, Facebook, dan TikTok ini tempat promosi yang sangat efektif karena kita tuh bisa membuat konten-konten menarik gitu. Jadi dengan adanya konten-konten itu bisa membuat daya tarik pelanggan terkait usaha atau produk yang kita jual. Nah, selanjutnya itu WhatsApp Business. Nah, WhatsApp ini bisa ibu menggunakan komunikasi langsung dengan pelanggan lewat status WhatsApp. Jadi ibu-ibu bisa memposting atau update status nih tentang dagangan ibu-ibu di status WhatsApp dengan cara-cara yaitu kalimat-kalimat atau ajakan itu promosi itu semenarik mungkin. Nah, terus lanjut mengenai langkah mudah kita untuk memulai jualan online. Yang pertama itu mungkin ibu-ibu juga bertanya ya Bu, mulainya gimana sih cara kita harus berjualan online itu? Nah, pertama itu ibu-ibu pastinya juga udah harus buat akun media sosialnya juga masing-masing. Terus ya, setelah itu menggunakan foto-foto yang menarik sehingga pembeli itu tertarik dengan dagangan kita karena foto kita menarik gitu. Terus tulis deskripsi produk kita tuh yang menarik
misalnya nih kayak ibu jual kain gitu atau kain batik, jadi kayak ibu tuh bikin kata-kata yang menarik daya tarik pembeli gitu Bu, kayak kain batik premium, adem dan nyaman dipakai, harganya spesial, atau nanti ibu-ibu bisa bikin promo kayak beli 2 gratis 1 gitu. Jadi itu membuat daya tarik peminat pembeli itu semakin meningkat terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu strategi promosi yang efektif. Nah, jualan online itu nggak cukup cuma kita tuh upload produk tuh hanya sekali gitu. Jadi kita tuh harus misalnya di WhatsApp atau Facebook status, dan itu kita harus setiap hari uploadnya gitu. Kita harus ya setiap hari uploadnya agar pelanggan itu ingat terus sama produk kita. Jadi kita nggak bisa cuma sekali upload kita nunggu pelanggan datang gitu. Jadi kita harus update setiap hari. Yang kedua itu Instagram dan TikTok tadi, kita ibu-ibu bisa buat video singkat atau buka promosi yang membuat pelanggan itu menarik. Terus ada diskon dan promo. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ini bisa membuat misalnya beli 2 gratis 1, atau ibu bisa dari pelanggan yang sudah ada seperti nanti testimoni. Jadi siapa yang udah beli itu nanti bilang kayak ini produknya enak gitu. Jadi testimoni tadi yang mempromosikan ke mulut ke mulut gitu. Oke, mungkin sekian dari saya kembali ke pertanyaan saya. Jadi ibu-ibu, materi selanjutnya tentunya tentang tips sukses berjualan online. Di sini tentunya kita harus konsisten dalam mengunggah dan mempromosikan. Kalau kita nggak konsisten dalam mengunggah atau mempromosikan produk kita, nanti produk kita akan menjual banyak yang jualan produk-produk lain sehingga produk kita sendiri tenggelam. Yang kedua yaitu respon pelanggan dengan cepat dan ramah. Tanggapi setiap pertanyaan, keluh kesah atau permintaan dari pelanggan dengan cepat dan sopan. Yang ketiga yaitu jaga kualitas produk. Kita harus memastikan produk yang kita jual dalam kondisi baik sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang keempat yaitu jangan takut belajar. Tentunya dalam dunia bisnis mempelajari strategi pemasaran, tren industri serta teknologi terbaru agar bisa tetap berkembang. Mungkin itu materi dari kami ibu. Apakah ada ibu yang mau bertanya terkait materi yang telah kami sampaikan tadi? Itu misalnya kalau kita di TikTok, kita mau bikin jualan, itu aplikasinya seperti apa, terus kita berbayar nggak ya? Ibu saya jawab ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan TikTok, nah itu aplikasi TikTok biasa itu. Nah jadi di dalam TikTok itu ada fitur TikTok Shop. Nah jadi ibu bisa mendaftarkan akun di situ dan ibu bisa mengupload jualan di situ. Jadi bisa mengisi data-datanya juga. Jadi itu untuk fitur TikTok itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Kalau di TikTok itu apa syaratnya? Ada pengikutnya sekian atau follownya sekian? Tapi kalau syarat untuk live TikTok ini biasanya ada batas pengikutnya minimal 400-300 ke atas itu kalau mau live TikTok terkait jalan. Ini nggak bisa dipromosikan begitu aja langsung ya? Iya. Tapi kalau mau langsung live ada namanya aplikasi TikTok Shop ibu. Di situ nanti daftarkan aja jualan ibu-ibu. Nama brandnya apa, jualannya apa, nanti di situ bisa langsung live walaupun followernya di bawah enggak. Kalau di itu gimana? Cara kita mendaftarkan gimana itu? Kalau di FB itu seperti kita posting biasa aja Bu. Jadi kan di FB itu juga ada fitur marketplace juga ada di sana. Jadi kita juga upload apa jualan kita, terus buat kata-kata deskripsi yang menarik. Berarti kita di marketplace, terus kita foto, terus kita upload dan kasih data-data apa yang
Dan biasanya di FB itu ada kayak komunitas jual beli barang, nanti di situ di-upload. Kita harus gabung sama Iya, harus gabung sama komunitas jual beli barang. Terus juga gabung? Kalau nggak gabung bisa ibu post di story atau post di postingan, tapi lebih minim marketnya ibu. Cuma Akun biasa diubah akun bisnis juga kan? Biasa. akun mental. Jadi Bu, kalau di FB juga saya banyak lihat kayak usaha itu banyak ada grup-grupnya Bu. Jadi mungkin ibu-ibu juga bisa masuk ke dari grup itu, bisa sharing informasi, sharing akun di situ juga bisa Bu. Kayak gitu. Telegram sama ya, izin sama ya. Jadi kita harus ikut sama atau gabung sama yang jual beli. Iya, Nah, kalau WA kalau ibu ada bisa pakai aplikasi WA bisnis, ada WA biasa. Jadi kalau WA biasa ini ibu bisa upload status saja Bu. Misalnya kontak ibu udah banyak ya Bu ya, terus ibu upload status. Nah, jadi ibu tuh harus rutin nguploadnya. Jadi pelanggan tuh tetap melihat, tetap ingat produk kita Bu. Tapi kalau misalnya WA bisnis itu bisa ibu share ke Facebook misalnya Bu. Jadi orang tuh nanti tekan ada linknya, ya jadi pakai link langsung ke WA ibu. Jadi bisa komunikasi langsung sama ibu. Kalau jual makanan tuh kalau kita di sosmed jualannya apa harus ada izin pula dari POM? Enggak. Takutnya nanti itu kan medsos kan? jangan sampai kita makanan sendiri. Ya mana tahu nanti lu Makannya sendiri. Mungkin ada ibu yang masih mau bertanya. Jadi jago nih. Desi pepek di sama Desi 3 dan 1. Kita yang beli. Apa ada dari ibu yang mau tanya lagi? Baiklah, terima kasih ibu terkait sosialisasi hari ini. Mungkin ini bisa jadi awal usaha ibu untuk memulai jualan di usaha digital. Terima kasih.